Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, masih di seputar PPDB ya, atau penerimaan peserta didik baru khususnya untuk jenjang SMA maupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya, ini yang banyak sekali ditanyakan ya oleh adik-adik calon peserta didik baru ya, itu adalah terkait dengan batas waktu ya. Jadi sebenarnya kapan sih batas waktu untuk verifikasi kesehatan, ini khusus untuk jenjang SMK ya, dengan jurusan tertentu ya. Terus mungkin ada juga yang bertanya bagaimana jika tidak verifikasi kesehatan ya, apakah tidak bisa daftar PPDB. Nanti kita akan bahas terkait dengan hal ini teman-teman ya. Mungkin nanti informasi ini bisa membantu bagi adik-adik yang akan melakukan pendaftaran besok khususnya di tahap 1 ya. Tentunya yang belum verifikasi kesehatan silahkan ya kunjungi saja di ppdbjatim.net. Di sini ada menu pra pendaftaran, silahkan melakukan verifikasi kesehatan ya. Terus jangan lupa besok ya, besok itu ada mulai PPDB tahap 1 ya, dari mulai jalur afirmasi, jalur pemberian tugas orang tua atau wali, dan juga jalur prestasi hasil lomba. Nah, semua informasi teman-teman nanti bisa cek aja di video kita ya, di playlist, masuk aja di sini ya, PPDB Jatim SMA atau SMKN 2022. Di sini teman-teman bisa cari semua informasi yang ada ya terkait dengan PPDB. Misalkan jalur afirmasi misalkan ya. Di sini tentunya di jalur afirmasi banyak sekali informasi yang kita berikan, termasuk bagaimana sih untuk cara daftar di jalur afirmasi, ataupun mungkin di jalur prestasi hasil lomba misalkan. Ya, ini juga ada, ataupun mungkin di perpindahan tugas orang tua ya, silahkan dicek di video kita, insya Allah sudah ada. Atau mungkin cara verifikasi kesehatan ya, di sini kita juga sudah ada bagaimana cara melihat hasil verifikasi kesehatan apakah ditolak atau tidak. Terus caranya untuk verifikasi kesehatan ini juga kita juga sudah ada ya, cara verifikasi kesehatan. Nanti silahkan dicek di video-video kita. Oke ya, kita akan fokus di sini. Jadi untuk batas waktu kapan sih verifikasi kesehatan untuk jenjang SMK ya. Tapi jangan lupa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukada.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke ya, jadi untuk jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna dan juga tinggi badan, tentunya di sini sudah dijelaskan ya di dalam laman ppdbjatim.net. Itu di bagian prosedur ya. Di sini di persyaratan di sini sudah jelas, salah satunya untuk SMK memang ada syarat tidak buta warna dan juga tinggi badan. Nah, kalau kita ditanya sebenarnya kapan sih untuk batas waktu ya, di sini kapan sih sebenarnya untuk batas waktu untuk verifikasi kesehatan ya, tentunya di dalam laman PPDB Jatim itu juga tidak dijelaskan secara eksplisit ya. Jadi kapan batas waktu verifikasi kesehatan itu ya, nanti kita akan coba berdasarkan analisa kita, nanti kita akan coba memberikan informasi terkait dengan kira-kira kapan sih batas waktu dari verifikasi kesehatan itu. Oke ya, yang pertama tentunya untuk verifikasi kesehatan ya, suratnya boleh dari Puskesmas ya seperti ini, ataupun mungkin dari rumah sakit ataupun dari klinik kesehatan ya, silahkan saja minta ke mana yang terdekat dengan rumah kalian ya. Terus yang berikutnya, ini yang menjadi pertanyaan fokus kita adalah kapan sih batas waktu untuk verifikasi kesehatan. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman kita ya, berdasarkan dari analisa kita, analisa pribadi ya, jadi untuk batas waktu verifikasi kesehatan itu adalah sebelum batas waktu pendaftaran ditutup. Jadi artinya kalau adik-adik misalkan ya di tahap 1 ya seperti ini ya, ini sudah pendaftaran sudah selesai ya. Nah, misalkan adik-adik misalkan mau ikut di tahap 1. Di tahap 1 ini tentunya kan ada jenjang SMA maupun SMK ya, di dalamnya ini ada SMA maupun SMK. Nah, ini untuk batas verifikasi kesehatan ini tergantung dari jurusan tergantung dari tahap yang akan kalian pilih ya. Misalkan di tahap 1 ya, dimana ketika pendaftaran ini ya, pendaftaran ini adalah tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2022. Artinya untuk batas verifikasi kesehatan untuk kalian bisa ikut di tahap 1 ya, tentunya adalah tanggal 21 ini ya.
Tanggal 21 ini misalkan nanti teman-teman ini kan tanggal 21 pendaftarannya kan sampai tanggal 20 sampai jam 23 ya. Tentunya kalau misalkan kalian jam 22 itu verifikasi kesehatan kalian baru diverifikasi dan disetujui, teman-teman bisa langsung daftar ya, ikut di PPDB tahap 1 ini. Paham ya? Nah, yang berikutnya ya, misalkan teman-teman di SMA ya, tahap 2 ini kan tidak ada verifikasi kesehatan ya. Misalkan kalian tahap 1 ini sudah tidak ikut ya dan belum verifikasi kesehatan. Nah, ternyata kalian mau ikut lagi di tahap 3 misalkan di jalur Yonasi SMK. Nah, tentunya kalau kalian belum verifikasi kesehatan ya, tentunya batasnya ya seperti yang sudah kita jelaskan di sini. Jadi untuk batas waktu verifikasi kesehatan adalah sebelum ya. Jadi sebelum waktu pendaftaran itu ditutup sesuai dengan tahap yang kalian akan ikuti. Ya, misalkan kalian mau ikut di tahap 3 ya, di sini. Di tahap 3 ada jalur Yonasi SMK ya, karena yang mensyaratkan verifikasi kesehatan itu hanya SMK dengan jurusan tertentu ya. Di sini kalau pendaftarannya misalkan kalian tahap 1 enggak ikut ya, tahap 2 juga enggak ikut ya, mau ikut tahap 3 misalkan SMK. Di sini untuk pendaftarannya itu kan tanggal 28 sampai dengan 29. Maka batas waktunya untuk verifikasi kesehatan tentunya tanggal 29 ini. Tanggal 29 tentunya ini kan terakhir jam 23.59 ya untuk pendaftarannya. Nah, tapi kalau kalian verifikasi kesehatan ya juga sebelumnya. Jadi sebelumnya ya, misalkan jam 21 atau mungkin jam 22, yang intinya ketika kalian melakukan verifikasi kesehatan itu langsung di-approve oleh admin ya, dan ketika itu kalian bisa melakukan pendaftaran ya. Jadi analisa kita bahwa batas waktu untuk verifikasi kesehatan yaitu adalah sebelum tanggal pendaftaran itu ditutup. Kalau di tahap 3 ya tanggal 29. Kalau di tahap 1 tentunya ya batas waktunya adalah tanggal 21. Ya, kenapa tanggal 21 ya? Kalau kalian di tanggal 22 ya jelas kalian sudah tidak bisa lagi ikut di tahap 1 ya, karena tahap 1 itu sampai dengan tanggal 21. Paham teman-teman ya? Terus misalkan di tahap 4 ini kan tidak ada SMK ya, artinya tidak ada SMK ya teman-teman, tentunya nggak perlu verifikasi kesehatan ya. Nah, tetapi ketika mau ikut di tahap 5 ya, tahap 5 itu akan ada jalur prestasi nilai akademik untuk SMK ya. Misalkan kalian nggak ikut tahap 1, nggak ikut tahap 2, nggak ikut tahap 3, nggak ikut tahap 4 juga nggak ikut, tetapi ternyata mungkin kalian baru dapat informasi atau baru ikut itu di tahap 5, yaitu jalur prestasi nilai akademik SMK, maka kalian tentunya masih bisa untuk melakukan verifikasi kesehatan ya. Nah, kapan? Kalau untuk pendaftarannya itu kan tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 ya. Jadi untuk verifikasi kesehatan ya sebaiknya teman-teman sudah disiapkan sebelum tanggal ini ya, sebelum tanggal 5. Artinya tanggal 4 Juli ini kalian sudah harus verifikasi kesehatan, sehingga kalian nanti teman-teman ketika mau ikut di PPDB ya, di jalur prestasi akademik jenjang SMK, ini tentunya ketika kalian memilih jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna dan juga tinggi badan, teman-teman sudah siap untuk melakukan pendaftaran. Oke, paham teman-teman ya. Terus berikutnya bagaimana jika tidak melakukan verifikasi kesehatan ya, apakah tidak bisa ikut daftar? Ini jawabannya tetap bisa ya. Jadi misalkan kalian tidak melakukan verifikasi kesehatan itu bisa ya, tetapi kalian tidak bisa memilih jurusan yang mensyaratkan itu. Jadi kalian harus memilih memilih jurusan lain. Paham ya? Jadi kalau kalian tidak melakukan verifikasi kesehatan itu tetap bisa mendaftar, tetapi kalian tidak bisa mendaftar di jurusan yang mensyaratkan itu. Nah, nanti ketika kalian daftar itu pasti akan ada notifikasi seperti ini ya, ada notifikasi gagal ya, karena jurusan ini memerlukan verifikasi kesehatan. Nah, kalian tentunya di sini Anda belum melakukan verifikasi kesehatan ya, silahkan melakukan verifikasi kesehatan. Nah, di sini tentunya kalau kalian melakukan verifikasi kesehatan dengan klik di sini, verifikasi kesehatan itu kan tidak langsung diterima ya. Dia harus menunggu proses dulu, menunggu proses verifikasi oleh operator SMA maupun SMK yang terdekat dengan lokasi kalian. Jadi bisa dipahami ya. Nanti kalau kalian tidak verifikasi kesehatan ya tentunya kalian tidak bisa memilih jurusan yang mensyaratkan terkait dengan hal itu. Paham teman-teman ya. Terus yang terakhir yang berikutnya adalah bagaimana jika status verifikasi kesehatan itu masih dalam proses verifikasi ya, artinya statusnya itu belum disetujui atau ditolak. Apakah bisa ikut daftar ya? Tentunya ini sama ya, jawabannya sama. Bisa ya, tetapi tidak bisa untuk memilih jurusan yang mensyaratkan itu. Jadi sama, apabila kalian tidak ikut verifikasi kesehatan ataupun verifikasi kesehatan itu kalian masih dalam proses diverifikasi, artinya teman-teman juga dinyatakan belum melakukan verifikasi kesehatan ya.
Misalkan masih seperti ini ya, ini statusnya masih diverifikasi, proses verifikasi ini artinya kan masih dalam proses verifikasi kan. Jadi artinya nanti teman-teman juga tidak bisa memilih jurusan yang dipersyaratkan. Nanti sama, dia nanti akan ada tampilan seperti ini. Dia harus ada tampilan seperti ini bahwa jurusan itu mensyaratkan untuk verifikasi kesehatan. Seperti itu teman-teman ya. Terus yang ini pastikan nanti kalau kalian verifikasi kesehatan itu sudah ini statusnya sudah selesai diverifikasi. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman bisa mengikuti semua jurusan di SMK, tentunya yang mensyaratkan tidak buta warna maupun tinggi badan. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat informasi ini. Mungkin bagi kalian yang kurang paham bisa tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.